6 makanan ini membuat kamu obesitas. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang gimana caranya membuat penawaran, gitu kan? Nah, ada bagian di penawaran yang pertama yang paling penting, yaitu headline. Headline ini ada 13 jenis, aku kategorikan menjadi 13 jenis headline. Nah, kita akan bahas satu persatu di video ini. Kira-kira headline mana yang cocok atau bagus untuk kalian gunakan di bisnis kalian, di penawaran kalian. Oke, karena aku tahu banyak dari kalian yang ternyata berjualan makanan, jadi aku akan mencontohkan gimana caranya membuat headline untuk bisnis makanan, untuk penawaran bisnis makanan. Sebelum ke nomor 1, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, biar kalian tahu kalau misalnya ada video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu benefit headline. Benefit headline ini seperti dari namanya benefit, yaitu memberikan keuntungan. Headline ini isinya adalah apa yang bisa kita berikan sehingga customer itu merasa diuntungkan atau merasa akan mendapatkan benefit jika membeli produk kita, atau jika mengunjungi penawaran kita, atau jika membaca lebih lanjut tentang penawaran kita. Contohnya, makanan ini bisa membuat kamu bertambah berat badan dalam waktu 3 hari, atau makanan ini bisa menjaga kekebalan tubuh kamu jika dimakan setiap hari, atau mengkonsumsi makanan ini tiap hari itu sama dengan mengkonsumsi susu atau mengkonsumsi makanan lainnya, atau tips 30 hari menurunkan berat badan tanpa mengurangi makan. Yang penting adalah bagaimana membuat customer seolah merasakan benefitnya jika dia membeli produk kita atau membaca penawaran kita. At least kalau misalkan headline ini ditujukan untuk penawaran, maka customer akan mendapatkan keuntungan jika membaca penawaran kita, kayak gitu. Kemudian news headline, seperti dari namanya news, berarti berita. Nah, berita headline ini contohnya seperti ini. Launching produk ini pertama di Indonesia atau pertama di Jakarta. Makanan ini hanya bisa ditemukan di Jakarta Selatan. Atau fakta bahwa 5 makanan ini yang menyebabkan kamu bisa sehat, atau 6 makanan ini bisa membuat kamu tidak lapar dalam waktu 1 hari penuh. Buat sebuah berita yang menarik, yang kira-kira itu akan menarik banyak sekali pelanggan untuk datang ke penawaran kamu. Itu news. Kemudian yang ketiga adalah selective headline. Dari namanya aja selektif, berarti ini hanya khusus untuk orang-orang tertentu. Contohnya kayak ini. Khusus bagi pengguna Telkomsel hari ini, kamu bisa dapatkan makanan ini secara gratis di sini. Khusus bagi yang beratnya di atas 90 kg, kamu bisa mendapatkan makanan ini secara gratis, kayak gitu. Nah, khusus ini merupakan headline yang sangat baik. Kenapa? Karena kita target market kita atau calon customer kita yang spesifik. Jadi spesifik khusus bagi ini, khusus bagi ini. Nah, kalau misalkan kita sudah punya target market, harusnya mudah membuat headline yang seperti ini. Lanjut ke nomor 4, yaitu curiosity, penasaran. Apa sih? Buat orang berkata seperti itu. Misalkan, cara menyimpan makanan tanpa basi selama 3 hari. Nah, orang kan penasaran gimana caranya. Kemudian cara makan di alam bebas tanpa menggunakan peralatan dapur. Kalian buat orang penasaran gimana caranya. Apa sih? Nah, kayak gitu. Biar orang melihat lebih jauh, melihat penawaran kalian lebih jauh, kayak gitu. Yang kelima yaitu gimmick. Gimmick headline. Gimmick ini kayak apa ya? Seperti yang kita tahu, kita seolah menjadi orang lain, atau apa ya istilahnya. Kita membuat sesuatu yang secara berlebihan, kayak gitu. Makan terus tapi tetap kurus. Nah, kayak gitu. Makan terus tapi tetap kurus. Itu salah satu contohnya. Nah, konteks makan terus ini sebenarnya di pemikiran kita adalah terus makan tiap hari, bukan tiap hari, tiap detik, tiap jam itu makan. Padahal makan terus ini maksudnya adalah makan 3 kali sehari atau makan normal. Makanya konteks ini bisa dibilang lebay. Ini namanya gimmick. Apa yang kita sampaikan itu berbeda dengan apa yang orang persepsikan. Jadi kita itu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu maksudnya benar, tapi dalam persepsi orang itu berlebihan. Nah, kayak gitu. Kita bisa membuat seperti itu. Sebenarnya kita nggak menginformasikan sesuatu yang salah, tapi hanya saja orang terkadang menerkanya terlalu jauh. Itu namanya gimmick. Kemudian yang keenam adalah fear headline, ketakutan. Ciptakan sebuah ketakutan. Maksudnya kayak gini. 6 makanan ini membuat kamu obesitas. 7 makanan ini berakibat fatal bagi lambung kamu jika dimakan terus-menerus. Tidak mengkonsumsi makanan ini membuat kamu kekurangan oksigen. Ada hal-hal yang bisa membuat orang itu fear, membuat orang itu takut, sehingga dia mau mengklik iklan kalian atau penawaran kalian, sehingga dia membaca penawaran kalian lebih jauh.
Kemudian yang ketujuh adalah question, pertanyaan. Headline pertanyaan. Misalnya, sudahkah kamu mencoba rasa enak dari makanan ini? Sudahkah kamu mencoba 7 makanan yang paling enak di dunia? Nah, hal-hal tersebut membuat pertanyaan yang menimbulkan pemikiran orang untuk tahu jawabannya. Jadi orang akan berpikir, apa sih jawabannya? Aku akan mencari tahu. Nah, mencari tahu itu dengan mengklik atau mengunjungi penawaran kalian. Nomor 8 yaitu quotation headline atau quote dari orang-orang terkenal. Nah, ini kalian bisa mengambil dari orang-orang terkenal atau artis atau siapa yang dia pernah mengatakan sesuatu yang itu bisa jadi quote. Misalnya, mengkonsumsi makanan ini membuat aku lebih percaya diri, kayak gitu. Itu bisa kamu cantumkan quote, tanda quote kayak gini ya, quote. Kemudian kamu bisa mencantumkan artisnya atau tokohnya yang mengeluarkan atau pernah mengatakan quote tersebut. Itu menarik, kenapa? Karena kalau misalkan orang adalah fansnya dia atau quote-nya itu bagus, maka orang akan mempelajari atau melihat penawaran kamu lebih jauh. Nomor 10 adalah claim headline. Claim headline ini adalah kamu mengklaim sesuatu. Contohnya, 10 makanan terenak di dunia, 3 makanan yang hanya dimakan oleh anak kuliahan, atau 10 makanan yang berpotensi menghasilkan antibodi secara kuat. Pokoknya kalian bisa mengklaim sesuatu, atau 7 makanan ini bisa membuat kalian tahan lapar selama 7 hari. Nah, kayak gitu. Itu impossible. Tapi kalau misalkan kalian bisa membuat kayak gitu ya, buat aja. Tapi yang penting jangan berbohong ya, jangan overclaim. Jangan kalian memberikan informasi yang sebenarnya itu salah atau hoax. Klaim ini istilahnya kalian harus benar-benar berdasarkan fakta. Atau misalkan kalian ingin mengklaim produk kalian sendiri, misalkan makanan ini sudah diakui oleh 7 dari 10 orang di daerah Jakarta Selatan misalkan. Kalau ingin buat kayak gitu, kalian harus berdasarkan riset atau berdasarkan data. Oke? Kemudian nomor 11 adalah you and I headline. Maksudnya adalah kamu dan aku headline. Kayak contohnya, kamu bisa kurus seperti aku kalau makan makanan ini. Nah, kayak gitu. Kamu bisa memiliki tubuh yang ideal seperti aku kalau kamu mengkonsumsi makanan ini tiap hari. Membuat hubungan kita dengan customer itu hubungan one on one. Jadi satu persatu gitu loh. Bukan secara kelompok. Jadi kita menyentuh dia itu secara individu. Nah, itu akan lebih masuk daripada kita menyentuh dia secara kelompok. Yang nomor 12 adalah teaser. Teaser ini kayak trailer, kayak sesuatu yang sebenarnya itu nanti, tapi kita omongkan sekarang biar orang penasaran, sama kayak curiosity tadi sih, tapi ini agak berbeda. Contohnya kayak gini deh, follow sosial media kami karena besok aku akan share 7 hal tentang diet terbaik. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal yang bersifat sebenarnya itu kita akan lakukan, belum kita lakukan tapi akan kita lakukan. Jadi kamu akan mendapat jawabannya itu nanti, gitu. Itu teaser, oke? Atau biasanya itu berupa tantangan contohnya seperti ini. Kamu tidak akan menyangka bahwa makanan ini kayak gini, kayak gitu. Itu teaser, oke? Kemudian yang nomor 13 adalah merek headline. Merek headline ini tidak hanya kita ngomongin tentang merek ya, bisa jadi tentang tokoh atau artis atau pengusaha atau anything. Contohnya, 7 makanan ini bisa membuat kamu memiliki tubuh seperti siapa, misalkan artis terkenal misalkan. Nah, kayak gitu. Atau konteksnya ini bukan konteks orang, tapi apa yang ada dalam pemikiran kamu atau apa yang kamu idolakan. Contohnya kayak gini, miliki badan bagus seperti ini. Nah, nanti ada fotonya dalam waktu 7 hari tanpa diet. Nah, kayak gitu. Tujuan dari merek headline ini adalah membuat orang yang ada hubungan dengan apa yang diharapkan. Contohnya misalkan dia berharap ingin seperti artis, atau dia ingin berharap seperti sosok ini. Itu akan membaca penawaran kita, karena kita memberikan sebuah cara untuk membuat dia itu mencapai tujuannya. Kayak gitu. Itu merek headline. Oke, itu tadi 13 headline atau jenis headline yang bisa kamu gunakan atau kamu pakai kalau misalnya kamu ingin melakukan sebuah penawaran atau membuat sebuah penawaran. Well, headline mana yang bagus tergantung dari kamu sendiri, bagaimana penawaran kamu, dan timing. Atau target market juga, itu pengaruh. Kamu bisa coba satu persatu tadi, lihat mana yang efektif, mana yang bagus, baru itu kamu pakai terus, kayak gitu. Sekali lagi, kalau misalkan kamu membuat headline, jangan headline yang
hoax atau palsu atau informasi yang tidak benar. Pastikan kamu sebelum membuat headline, sebelum membuat penawaran, atau sebelum membuat informasi atau konten, kamu harus riset dulu apakah ini benar. Apakah ini bisa sesuai? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena kalau misalkan kamu istilahnya clickbait yang terlalu jauh, yang kamu menipu calon customer kamu, itu akan membuat calon customer kamu tidak percaya lagi ke kamu. Sekali kamu melakukan penipuan, biasanya mereka tidak akan percaya atau susah biasanya percayanya. Itu menyangkut nama brand. Jadi kalian nggak bisa berharap bahwa kalian ingin viral cepat atau ingin banyak orang yang mengklik iklan kalian atau penawaran kalian, itu sehingga kalian membuat headline yang hoax, yang palsu, yang clickbait kayak gitu. Pertama mungkin enak, tapi nanti akan berdampak ke brand kamu. Jadi hati-hati ya menggunakan headline. Oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe, thank you.